Kita lihat gambar ini, ada 3 orang terbentang di kayu salib di satu tempat. Ini adalah satu ilustrasi Yesus disalib di Gunung Golgota. Selain Yesus ada 2 orang penjahat yang dihukum salib. Salib adalah hukuman yang paling nista dan berat saat itu, karena pasti mati. Kalau belum mati akan dibuat mati. Ilustrasi di kiri kanan ada penjahat, Yesus disalib. Mengapa dia disalib? Sebelumnya mari kita lihat, di tengah itu ada hitam, merah, putih. Warna hitam ini menggambarkan dosa, manusia yang penuh dosa, hitam. Kemudian merah ini menggambarkan darah Yesus yang mencuci darah dosa, darah yang mencuci dosa manusia sehingga menjadi putih. Di hadapan Allah sudah tidak berdosa lagi karena diampuni dan tidak akan kena hukuman Allah. Karena kasih Allah yang sangat besar kepada manusia pendosa, manusia yang telah berbuat dosa. Dan yang menerima Tuhan Yesus pasti diselamatkan, bahkan diberi Roh Kudus, Roh Allah. Kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana cara Allah mengasihi manusia ini? Allah datang ke bumi dan dikandung lahir sebagai manusia. Manusia Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2 ayat 6. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Berikutnya, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus setelah mengalami kematian, Yesus bangkit dari maut, dari alam maut, dari cengkeraman maut, bangkit menjadi Roh yang memberikan hayat ilahi kepada mereka yang mau menerimanya. Siapapun manusia yang percaya dan menerima pekerjaan Allah akan dan pasti diselamatkan dari hukuman Allah. Bahkan tidak hanya itu, diberi Roh Kudus, hayat ilahi. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kepenuhan Kristus bisa memberikan kasih karunia demi kasih karunia setiap hari, terus menerus. Dan dari cerita tadi digambarkan sebagai kidung berikut ini. Yesus Kristus, Putra yang Kau cinta, mati buat yang jatuh. Tak lain karena cintamu, tak lain karena cintamu, Kau korban
Mari nyanyi bersama. Ya Allah, mengapa Kau berikan Roh Kudus, bawa damai surga, penuhi hatiku. Tak lain karena cintamu, tak lain karena cintamu yang mengutus Dia padaku. Besar anugerah-Mu, piciklah cintaku, patutlah hatiku bersorak penuh syukur. Ya Allah, atas cinta-Mu, ya Allah, atas cinta-Mu, hingga kekalah syukurku. Moga memberkati.